Welcome back to The Moment. The Moment. gua ada. Hostnya siapa? Ada hostnya. Welcome back to The Moment. baik banget sih. Oke lah, terus lanjut. Ya, sekarang kita akan membahas tentang 5 cara menyiapkan liburan kamu biar asik. Ya, kali ini kita nggak cuma berdua doang, karena kita juga bosan nggak kita berdua doang. Jadi kita ada tamu-tamu dari gereja Kasih Setia dan Sinar Kasih. Nih, ini anak-anak PT dari Kasih Setia, ini dari Sinar Kasih. Nah, satu orang juga, ini ada Kak Darius. Dia ini sering liburan kemana-mana. Jadi Just call him Mr. Holiday. oh iya. Temennya Holy Cow. So, don't go anywhere. We'll be right back after this one. Yang pertama, beli tiket jauh-jauh hari, kalau perlu setahun sebelumnya. Dan jangan lupa berburu promo. Kenapa harus begitu? Tanya dengan kakak yang ini. Oke, kenapa harus begitu? Pertama, sebuah perjalanan yang baik itu dimulai dari perencanaan yang baik. Jadi, kalau bisa ya, lu udah beli tiket tuh jauh-jauh hari. Biasanya, pemerintah di triwulan kedua, dia akan ngeluarin kalender untuk tahun berikutnya. Jadi, pada saat dia ngeluarin itu, lu udah mulai bisa lihat nih, kira-kira ntar long weekend tanggal berapa sampai tanggal berapa ya? Long weekend itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Nah, lu udah bisa ngukur tuh, lu udah bisa pilih destinasi di situ, lu bisa perkirain biayanya berapa, dan lu bisa nabung Dan bisa perkirain alasannya buat cuti. Nah, iya. Jadi cuti berapa hari, bolos berapa hari, sakit berapa hari, ya, lu bisa perkirain deh tuh. Dokter pribadi Anda. 20.000 tuh surat dokter. Itu. Tips yang kedua, susun rencana perjalanan sendiri berdasarkan googling aja, jangan menggunakan jasa OpenTrip. Kenapa jangan menggunakan jasa OpenTrip? Tanya ke kakak yang ini. Itu bener-bener Ya enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa, terus lanjut biar alam nih. Oke, kenapa jangan pakai jasa OpenTrip? Buat gue, kalau lu mau bahagia ketika lu liburan, ya lu atur rencana perjalanan lu sendiri. Jangan diatur sama orang lain. Betul. Nah, kalau lu pakai jasa OpenTrip, itu semua rencana perjalanan lu udah diatur sama si penyedia jasa layanan tersebut. Jadi, lu makan jam segini, istirahat jam segini, tidur jam segini. Nah, itu diatur-atur tuh buat gue juga nggak enak. Dan rencana dan perjalanan yang baik itu bukan hanya dimulai pada saat lu menjalankan liburan itu, tapi sudah dimulai pada saat lu menyusun rencana perjalanan itu. Nah, serunya adalah lu bisa nyusun sendiri dan kadang lu bisa konsultasi sama temen lu. Lu bisa ribut nih, enaknya kesini dulu. Nah, di situ ada serunya. Tapi kalau lu pakai jasa OpenTrip, ya lu tinggal duduk-duduk manis, tahu-tahu jalan gitu. Tapi kan diatur. Nah, itu nggak enak. Selain itu juga harganya mahal. Kalau lu susun sendiri, itu misalnya harganya 1 juta. Nah, kalau pakai jasa OpenTrip itu bisa tinggal lu kali 3 aja. Jadi biaya 3 juta dan biaya perjalanan lu pasti jadi bengkak. Itu alasannya kenapa lu nggak boleh pakai jasa OpenTrip. Berarti OpenTrip kesana kayak orang tua dong kan? Ngatur-ngatur. Iya. Iya sih. Makan jam segini, tidur jam segini. Gak enak ya? banget. Iya, jadi kayak berasa lo di rumah bukan liburan. Iya, benar. Bisa diumpamain seperti itu. Tips yang ketiga adalah Pelan-pelan slow. tunggu dulu. Iya. Apa tadi? Tips yang ketiga adalah pilihlah orang yang tepat. Apa nih? Tips yang ketiga adalah pergilah dengan orang yang tepat. Misalkan mau ke gunung, cari orang yang suka pergi ke gunung. Misalnya mau ke laut, cari juga orang yang ke laut. Kenapa? Orang yang suka ke laut. Iya. Main di laut. Iya. Tips yang ketiga adalah pergilah dengan orang yang tepat. Misalkan mau ke gunung, pergilah dengan orang yang suka pergi ke gunung. Kalau misalnya mau ke laut,
Dulu. Habisin dulu ketawanya. Tips yang ketiga adalah pergilah dengan orang yang tepat. Misalkan mau ke gunung, pergilah. Pergilah ke laut. Yo, tawa mulu yo. Yalah. Jangan tawa mulu apa. Orang pulang-pulang nih gua. Tips yang ketiga adalah pergilah dengan orang yang tepat. Misalkan mau ke gunung, pergilah dengan orang yang suka dengan orang yang suka ke gunung. Tips yang ketiga adalah Ayo. Tips yang ketiga adalah pergilah dengan orang yang tepat. Misalkan mau ke gunung, pergilah dengan orang yang suka pergi ke gunung. Misalkan mau ke laut, pergi dengan orang yang suka pergi ke laut. Kenapa? Tips yang ketiga adalah pergilah dengan orang yang suka pergi. Tips yang ketiga adalah pergilah dengan orang yang tepat. Tuh kan orang kan nggak jelas. Misalkan, ya dah. Ya, ayo tenang. Nafas. Napas belum kentut. Tips yang ketiga adalah pergilah dengan orang yang tepat. Misalkan mau ke gunung, pergilah dengan orang yang suka ke gunung. Misalkan mau ke laut, pergilah dengan orang yang suka main ke laut. Kenapa seperti itu? Mari kita tanyakan oleh Kak ini. Siapa kan? Serius. Yes. Oke. Kenapa begitu? Karena nggak begini. Bener sih ya bener. Nah, berdasarkan pengalaman gue, liburan itu jadi rusak karena lu salah bawa teman. Teman di sini bukan berarti lu harus sudah kenal dia dari lama. Orang yang lu temuin pada saat perjalanan lu dan punya visi dan misi yang sama dengan lu, itu bisa lu jadiin teman. Jadi, misalnya nih, kayak gue sama Eki temen gue, terus gue ajak Eki main ke gunung. Padahal Eki untuk bawa badan aja berat gitu kan, apalagi gue suruh bawa carrier. Jadi Eki bukan teman yang tepat untuk gue ajak ke gunung. Wah, gitu. Pernikahan buat itu. Nah, Bisa banget. jadi kadang lu bisa nemuin teman yang tepat itu pada saat di perjalanan. Misalnya lu mau naik gunung A. Nah, di base camp A itu lu bisa ketemu dengan sejumlah orang yang hobinya sama dengan lu, dan lu bisa kenalan di situ dan bisa jadi teman lu di situ. Nah, lu bisa pergi sama mereka dan menurut gua itulah teman yang tepat buat lu. Jadi mereka itu memang sudah siap dan nantinya nggak akan nyusahin lo. Itu sih kalau menurut gua. Tips keempat adalah persiapkan barang yang kamu butuhkan dengan baik dan jangan sampai kelupaan. Kenapa begitu? Tanya sama kakak yang ini. Oke, kenapa seperti itu? Nah, biasanya suasana liburan itu rusak karena hal-hal yang sepele, kayak ketinggalan barang, dan kadang barangnya nggak besar, cuma kecil aja. Namun barang yang kecil itu tuh bisa merusak suasana banget. Contohnya gini, misalnya lu pergi ke gunung, lu bawa tenda, udah nanjak capek-capek nih, tapi seru bareng teman-teman lu, terus tiba di mana saatnya lu harus buka tenda. Pas lu udah buka, ternyata lu nggak bawa pasaknya, jadinya tendanya nggak bisa dibangun dengan sempurna. Nah, jadinya ya lu tidur pun di tenda yang seadanya gitu, atau lu harus cari alternatif lain untuk mengganti pasaknya. Simple kan, tapi ya bisa bikin bete sih. Jadi ya saran gue, setiap lu mau masukin barang yang lu butuhin ke dalam tas, lu bikin checklist. Misalnya lu bawa sabun, oke, sabun udah masuk. Terus motor boleh masukin carrier, masuk. Bisa. Kenangan skip. Terus ya Foto mantan. Ya. waktu kamera, nah ini pasti lu harus bawa gitu. Nah, jadi semuanya itu udah tersusun dengan baik gitu, kayak gitu. Tuh, Jadi dengerin jangan tuh. yang dibawa tuh jangan panci, TV itu Ya. kulkas nggak usah, Tuh, taruh aja. bawa wifi kalau perlu. Pacar boleh. Jadi yang di checklist bukan absen doang, tapi itu Bantu. absen. Kan absen di checklist bukan itu doang. Jadi Terus cepot, tipe aja deh.
Dan tips kita yang terakhir, murah tapi mewah. Menginap tidak selalu di hotel yang mahal, di rumah warga lebih seru. Kenapa begitu? Kita bisa menanyakan kepada Kakak Darius. Oke, murah tapi mewah. Mewah di sini nggak harus selalu tempat yang bintang 3, bintang 4, bintang 5, atau bintang 7 sekalipun. Buset, Ya. tempura polisi. PA itu. Jadi Bintang kejauhan. mewah definisi gue itu lu bisa dapat keramahan, bisa dapat persaudaraan, pertemanan, dan ya hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar lu. Nah, salah satu cara gue untuk menghemat biaya adalah dengan cara biasanya menginap di rumah warga. Jadi gue minta izin sama warga sekitar untuk bisa nginep di rumahnya 1 malam atau 2 malam. Nah, dengan menginap itu ya gue bisa dengar cerita dari mereka, cerita yang mungkin gue nggak bisa temuin di internet. Gue bisa merasakan gimana sih jadi mereka, dan gue bisa membaur juga dengan mereka. Nah, ada di beberapa daerah juga yang menyediakan rumah-rumah seperti itu. Jadi kita sebutnya sebagai rumah singgah backpacker. Itu di Jogja ada, di Lombok ada. Nah, buat lo yang suka jalan, lo bisa datang ke rumah-rumah tersebut dan lo bisa menginap gratis di situ. Lo dapat minum gratis, dapat makan gratis, bisa tidur gratis, dan kadang-kadang bayarannya simple. Lo hanya harus mengisi buku tamu dan taruh foto lo di situ sebagai bukti kalau lo sudah berkunjung ke rumah itu. Dan di buku itu ya kayak jadi kesenangan sendiri buat orang yang ada di rumah itu. Kayak, oh, gue udah dikunjungin orang dari Swedia, dari Jakarta, dari mana nih? Dari tadi. Nah, kayak gitu. Jadi saran gua ngineplah di tempat-tempat seperti itu. Selain lu bisa membaur, lu dapat kemewahan, ya lu juga bisa menghemat budget lu. Itu paling enak kalau budget udah kepotong, budget penginapan udah kepotong itu paling enak. Bisa buat yang lain. Udah. Ya, mewah itu Muah. Mewah itu red. merah. Merah. Oke. Weh, gitu dong. Oke, 1, 2, 3. Baik banget ya teman-teman. Oke. Ya, jadi itu aja tips dari kita. So, bagi kalian yang mau berlibur, harap diperhatikan tips ini. Jadi jangan sampai kalian over budget gara-gara salah sewa hotel karena kemahalan gitu. Yang udah sampai gunung kita kalian bawanya alat selam. Kan orang mau sky diving yang di pesawat malah bawa divingnya doang buat tenggelam ke air. Ya bener kan ngangkat atas nih. Bawanya laut langsung dia nyampe. Tapi dia sebelum ke laut udah mati duluan. Gitu, jadi bisa diperhatikan dan kalian bisa share video ini buat teman-teman juga. Dan thank you untuk anak-anak Kastia dan anak Sina Kasih udah datang. Sama-sama. Ya kalau bisa kalian jangan datang lagi lah, malas katanya. Agak gini nih. Gitu ya. Thank you juga untuk Kak Darius. Tepuk tangan dulu dong. Kita panggil dia Mr. Holiday karena kalian nggak akan nemu dia di kala-kala libur. Nggak nemu, kalian bisa nemu dia di mana aja di seluruh Indonesia ketika liburan. Gitu. Jadi thank you juga, dan Kak Darius bisa jangan lupa untuk cek juga videonya Kak Darius di mana? Di channel YouTube gue di sini. Aduh, diomongin dong. Di sini aja. Baca. Kalau kalau mau. sama blognya? Blog gue bisa dilihat di sini. Dari sini ya. Kayak saya bisa editor di antar kan. Instagramnya di mana? Situ ya? Instagram. Oh iya. Instagram situ. Jangan lupa cek IG kita sis. Iya. Di sini. Ya, bisa. Jadi di sini ID lain kan. Udah. Kasihan yang edit. Gitu aja. Jadi teman-teman, satu quote dari saya, kalau soal liburan tuh bukan masalah kalian mau kemana, tapi dengan siapa. Dan tadi itu mulu. Kan kamu di hulu. Jadi gak seru kan tuh bos gua. Karena sekeren-kerennya kalian foto liburan, lebih keren kalian foto di pelaminan. Wih. Kayak di
dejavu ya? Dejavu. Iya. Dia sih mau nambahin? Enggak. Apalagi kalau foto pelaminan saat liburan. Biar greget. Basi. Keren. Nggak tapi kan ya foto nikahnya tuh tempat liburan gitu kan? Iya. Iya. Di belakangnya gunung. Itu nggak keren itu. Itu aja. So don't forget to like, comment, share, and subscribe this video. And see you next time. Bye. Bye. Adios. Amigo. Presente. Wih.